Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pengujian ANAFA satu arah menggunakan software R dan SPSS. Ini data yang kita miliki merupakan data kekuatan tarik semen Portland pada keempat teknik pencampuran. Yang pertama, kita input dulu datanya pada Excel dengan format txt. Seperti ini, kemudian bisa kita lanjutkan ke software R, file, kita pakai new script. Kemudian untuk step pertama kita setting dulu tempat penyimpanan data Excel tadi, WD. Kita panggil data yang akan kita gunakan. Kita namakan di sini data ANAFA sama dengan recruit table. Nama data kita tadi yaitu data3.txt. Yaitu header sama dengan true, menyatakan bahwa baris pertama tabel kita merupakan nama kolom. Kita run, kita panggil datanya, data ANAFA. Di sini sudah keluar output data kita. Kemudian kita akan memanggil paket yang akan kita gunakan, yaitu sintaknya library dalam kurung nama paketnya yaitu car. Sudah terpanggil. Kemudian kita akan mengubah label pada variabel teknik ini menjadi faktor. Data ANAFA dolar teknik sama dengan faktor. Labelsnya yaitu jumlah variabel tekniknya ada 1 sampai 4. Lalu labelsnya, label yang akan kita gunakan A, B, dan D. Sekarang kemudian kita panggil datanya. Nah, di sini variabel tekniknya udah berubah. Yang tadinya angka sudah menjadi faktor, yaitu A mewakili 1, B mewakili teknik kedua, C mewakili teknik ketiga, dan D mewakili teknik keempat. Kemudian bisa kita lanjutkan untuk asumsi yang pertama, yaitu asumsi normalitas, di mana pada asumsi ini setiap level dari 1 hingga 4 harus berdistribusi normal. Sintak yang akan kita gunakan yaitu by data sama dengan data ANAFA, lalu dolar, kekuatan, data pengamatan kita dengan indices. Indices ini menyatakan faktornya yaitu data ANAFA dolar teknik. Kemudian fun ini menyatakan analisis normalitas yang akan kita pilih, yaitu kita akan menggunakan Shapiro wheel. Maka sintaknya shapiro.test. Kita run. Sini kita sudah mendapatkan nilai dari Shapiro wheel. W menyatakan statistik hitung, kemudian ini adalah nilai p-value-nya dari masing-masing teknik, yaitu A, B, C, dan D. Berdasarkan output Shapiro wheel yang sudah kita dapat kita lihat bahwa nilai p-value dari masing-masing teknik, yaitu A, B, C, dan D, lebih dari alfa 0,05.
sehingga keputusannya yaitu gagal tolak H0. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data keempat teknik pencampuran berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Karena asumsi normalitas telah terpenuhi, maka bisa kita lanjutkan ke asumsi yang kedua, yaitu uji kesamaan variansi. Namakan uji variansi dengan Leven test. Di sini kita akan menggunakan uji Leven. Kemudian centernya kita gunakan min, karena dalam uji Leven kita bisa menggunakan min atau median. Sini kita akan menggunakan min dan panggil datanya uji variansi. Ini sudah kita dapat outputnya. DF menyatakan derajat bebas, kemudian value menyatakan statistik hitung, dan nilai p-value yang didapat adalah 0,8878. Berdasarkan nilai p-value yang kita dapat, p-value dengan nilai 0,8878 lebih dari alpha 0,05, sehingga diputuskan gagal tolak H0. Maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu variansi data 4 teknik pencampuran adalah homogen. Setelah asumsi kedua terpenuhi, kita bisa lanjutkan ke uji one way ANAVA atau ANAVA satu arah. ANAVA 1 sama dengan AOP dan kita panggil kembali datanya, kita ke summary. Nama datanya adalah 1. Adalah output dari one way ANAVA. Sama seperti tadi, untuk DF menyatakan nilai derajat bebasnya, kemudian summary square, residual menyatakan galat atau error, sini mean square, kemudian f-value menyatakan statistik hitung, dan 0,00489 merupakan nilai p-value-nya. Karena nilai p-value yang kita dapat yaitu 0,0489 kurang dari alpha, maka keputusan yang diambil yaitu tolak H0, sehingga minimal terdapat sepasang mu yang tidak sama, yang berarti terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tarik semen Portland pada keempat teknik pencampuran. Karena terdapat perbedaan, maka bisa kita lanjutkan ke uji perbandingan ganda atau uji lanjutan, atau bisa disebut juga uji post hoc, untuk menganalisis atau melihat di mana terdapat perbandingan rata-ratanya. Itu uji ganda sama dengan 2K HSD. Ini kita akan menggunakan uji 2K ANAVA 1 level, yaitu taraf signifikansi yang akan kita gunakan 0,95 atau 0,05%. Dan kemudian kita panggil kembali uji ganda. Nah, ini nilai dari uji tuki yang kita input tadi. Di sini dengan taraf signifikansi 0,05 didapatkan nilai p-value dinyatakan sebagai p adjoint. Kemudian kita lihat di mana nilai p-value yang kurang dari 0,05. Maka disitulah terdapat perbedaan pasangan yang memiliki perbedaan rata-rata. Sini yang memiliki nilai kurang dari 0,05 yaitu pasangan D dan A, kemudian pasangan D dan B, serta pasangan D dan C. Maka berdasarkan uji PK ini, teknik pencampuran yang memiliki perbedaan rata-rata kekuatan tarik semen terdapat 3 pasangan, di mana tadi yaitu teknik pencampuran D dan A, kemudian teknik pencampuran D dan B, serta teknik pencampuran D dan C. Dan sisanya memiliki rata-rata yang sama.
Pada SPSS, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu penginputan data. Yang pertama di bagian variable view, kita input terlebih dahulu kolomnya. Untuk kolom pertama yaitu kekuatan, berisi data pengamatan. Kemudian kolom kedua adalah teknik. Di teknik ini kita coding di bagian values. Untuk A mewakili 1, B mewakili 2, dan seterusnya. Kemudian setelah di-coding, kita ke bagian data view, dilakukan proses penginputan data secara manual untuk kekuatannya dan teknik. Setelah diinput datanya, kita bisa masuk ke uji yang pertama, yaitu asumsi kenormalan. Yang pertama yaitu klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Di sini kekuatan kita masukkan ke dependent list, data pengamatannya teknik ke factor list. Kemudian klik plots, tentang normality plots, continue, kemudian oke. Ini akan tampil outputnya. Nah, di sini sudah tampil output kita. Tabel yang pertama ini, tabel case processing summary, ini berisi tentang jumlah data dan keterangan-keterangan data yang lain. Kemudian tabel deskriptif ini berisi tentang ukuran-ukuran datanya seperti mean, median, variance, dan sebagainya. Nah, ini adalah tabel yang kita butuhkan, yaitu test of normality. Di sini statistik merupakan hasil statistik hitungnya, DF merupakan derajat bebasnya, dan sig titik ini merupakan nilai p-value-nya. Di sini dapat lihat bahwa nilai p-value lebih dari alpha 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data keempat teknik pencampuran berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian setelah asumsi normalitas terpenuhi, kita bisa ke asumsi yang kedua, yaitu uji kesamaan variansi. Langsung saja di analyze, kemudian di compare means. Setelah itu klik one way ANOVA. Kekuatan sebagai data pengamatan masuk ke dependent list, teknik dimasukkan ke faktor, kemudian klik options. Setelah itu centang homogeneity of variance F. Kita klik continue, kemudian oke. Kita tunggu. Ini tabelnya. Pada output one way ini langsung didapatkan hasil 2 uji, yaitu tabel pertama untuk uji kesamaan variansi dan tabel kedua untuk uji perbedaan rata-rata. Untuk tabel pertama ini sama seperti di R, yaitu digunakan uji Levin, didapatkan nilai hitung statistiknya 0,21, nilai derajat bebasnya 3 yang pertama, derajat bebas yang kedua 12, dan nilai p-value-nya 0,888. Sehingga nilai p-value-nya kurang dari alfa dan H0 gagal ditolak. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu variansi data 4 teknik pencampuran adalah homogen. Kemudian untuk tabel yang kedua, ini adalah uji perbedaan rata-rata. Yang kolom pertama ini merupakan sum of squares, yaitu jumlah kuadratnya. Yang DF ini merupakan derajat bebas, mean square merupakan kuadrat tengah, F ini nilai statistik hitungnya, dan sig dot ini merupakan nilai p-value-nya. Didapatkan nilai p-value 0,000 sehingga H0 ditolak, dan didapatkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan rata-rata di keempat data teknik pencampuran yang kita miliki. Kemudian kita lanjutkan ke analisis perbandingan ganda atau uji post hoc untuk melihat di mana terdapat perbedaan rata-rata data yang kita miliki. Kemudian kembali kita klik analyze, lalu compare means, one way ANOVA, klik post hoc, kita centang di 2K dan Duncan, kemudian continue, dan oke. Di tabel ini, untuk tabel pertama merupakan post hoc test dengan uji 2K, didapatkan nilai p-value-nya di sini. Kemudian untuk nilai p-value yang kurang dari alpha ditandai dengan tanda bintang di bagian main difference-nya. Maka yang berbeda adalah A dan D, lalu di sini B dan D.
kemudian C dan D dan A, D dan B, dan pasangan D dan C. Pada tabel yang kedua ini, kita dapat melihat pada masing-masing subset. Pertama untuk J2K, di sini pada subset pertama ditandai dengan data yang tidak terdapat pada subset tersebut adalah data yang berbeda. Karena C, A, dan B tidak terdapat pada subset ini, maka D berbeda dengan C, D berbeda pula dengan A, dan D juga berbeda dengan B. Begitu juga seterusnya. Sama dengan 2K, pada Duncan pun D berbeda dengan C, D berbeda dengan A, dan D berbeda juga dengan B. Dengan begitu, dapat kita tarik kesimpulan bahwa rata-rata kekuatan tarik semen Portland yang tidak sama adalah teknik pencampuran A dan D, teknik pencampuran B dan D, serta teknik pencampuran C dan D. Dan sisanya, teknik pencampurannya adalah sama. Berikut ini merupakan foto hasil pengujian hipotesis yang telah saya kerjakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.